Background saya adalah seorang programmer atau bidang di IT. Jadi saya sebelumnya kerjaannya adalah membuat website and application gitu, buat aplikasi yang saya sendiri jual buat klien-klien. Air pump itu sebenarnya juga boleh buat ikan, tapi awal-awal saya pelihara ikan di rumah itu mati ikannya karena kaporit yang ketinggian. Jadi awal-awal itu justru malah modal yang dihabisin itu banyak. Jadi pada waktu awal saya mulai selling ikan itu beberapa bulan itu nggak ada masukan malah. Motivasi dari saya sih cukup satu aja. Kalau teman-teman udah kepikirin satu hal, coba deh langsung dilakuin, langsung take action gitu. Jangan tunggu sampai wah kelamaan nih. Jadi ya udah coba aja langsung take action dan lihat hasilnya. Nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah ditunda-tunda. Halo teman-teman Lentera 3, nama saya Joshua, saya seller, groomer, dan juga owner dari brand I'm Goldfish Enthusiastic. Jadi sebenarnya namanya itu belum I'm Goldfish Enthusiastic, jadi ini hanyalah rebranding dulu. Sebelumnya namanya Immanuel Goldfish, jadi ada beberapa cerita, termasuk juga karena itu waktu masih saya jadi hobbyist ya. Immanuel Goldfish itu sebelumnya saya pakai nama sendiri, pakai nama tengah. Jadi karena saya nggak kepikiran apa-apa, cobalah pakai nama tengah aja gitu. Jadi sekarang udah bergerak di selling dan sekaligus grooming ikan-ikan. Jadi saya putuskan untuk cobalah saya ubah namanya dan pelan-pelan kita rebranding. Jadi tercetuslah itu I'm Goldfish Enthusiastic, atau dalam bahasa Indonesianya saya penggemar ikan mas koki. Sebenarnya itu awal saya terjun di dunia ikan mas koki itu saya jadi panitia kontes dulu awalnya. Saya diajak sama Coffee Day jadi panitia kontes. Tapi sebelum saya terjun di dunia mas koki, background saya adalah seorang programmer atau bidang di IT. Jadi saya sebelumnya kerjaannya adalah membuat website and application gitu, buat aplikasi yang saya sendiri jual buat klien-klien. Nah itu background awal saya sebelumnya. Jadi waktu terjun di dunia mas koki itu sebenarnya ngeliat dulu sih, ini ikan mas koki itu lucu ya gitu. Terus karena udah berkecimpung terus di dunia kontes, masa gue nggak piara ikan mas koki sih gitu. Ya udahlah, akhirnya saya coba piara ikan dikit-dikit dulu. Tapi dikit-dikit tuh saya tuh jadi kayak hobis yang apa ya, kayak hobis yang serakah gitu loh. Kayak yang terlalu menggebu-gebu gitu. Jadi satu tank itu saya bisa isi 10 ekor. Itu dalam tank 80 cm saya isinya 10 ekor. Nah, jadi di tank itu karena udah kebanyakan saya tambah lagi tanknya. Akhirnya ya udahlah, saya putuskan coba saya main deh di area show. Jadi saya beli ikan show, tapi sebelumnya saya udah ikut-ikut kontes dulu nih. Saya udah ikut kontes, tapi saya belum punya ikan show. Jadi saya cobalah buat main ikan mas koki. Saya itu waktu main mas koki ini baru-baru, sebelumnya peliharanya di apartemen. Jadi waktu saya pelihara di apartemen itu saya pakai kolam terpal.
Tapi itu sebenarnya tidak patut untuk dicontoh ya. Jadi untuk teman-teman jangan jangan mencontoh hal yang kayak gitu, karena pertama harus mikirnya tuh berkali-kali lipat ya dari segi ketahanan bangunan dan segala macam. Jadi itu pun saya cuman piara itu di paling enggak ketinggiannya itu 30 cm. Juga di sana itu saya nggak bisa pelihara banyak-banyak satunya, dan juga kedua nggak bisa ada orang datang. Jadi kan kalau misalnya saya sih sebagai hobis ya dulunya, itu pengennya orang tuh lihat nih koleksi ikan saya kayak gini. Cuman karena di sana jadi tempatnya kecil, makanya saya putuskan cobalah di rumah aja gitu. Nah, waktu pelihara di rumah itu juga nggak gampang yang seperti orang lain pikirkan gitu. Justru sebenarnya tantangannya itu banyak. Salah satunya kan ini kan air ya. Kalau air pump di rumah itu kan agak tricky ya sebenarnya. Jadi air pump itu sebenarnya juga boleh buat ikan. Tapi awal-awal saya pelihara ikan di rumah itu mati ikannya karena kaporit yang ketinggian. Jadi kaporitnya udah ketinggian, ada beberapa ekor ikannya mati. Nah itu akhirnya saya belajar gimana caranya supaya ini ikan nggak mati, tapi saya tetap pakai air pump karena saya nggak mau beli air isi ulang ataupun beli filtrasi yang yang mahal lah. Jadi maksud saya juga pengen kasih tahu teman-teman atau orang-orang bahwa sebenarnya pelihara makhluk itu nggak serumit itu gitu. Jadi biarpun pakai air pump sebenarnya bisa juga. Nah, jadi ada beberapa triknya, ada beberapa hal yang mesti kita pahami dulu sebenarnya. Nah, terus juga awal-awal jualan saya tuh dari seorang IT programmer tuh saya terjun full akhirnya ke grooming ikan. Habis itu saya jadi seller ikan. Nah, pas saat saya jadi seller ikan tuh memang nggak mudah. Kepikirannya sih mudah ya. Jadi kayak pikirannya, wah ikan ini Mas Koki banyak penggemarnya, banyak antusiasmenya, jadi mungkin jual ikan lebih mudah. Tapi ternyata enggak teman-teman. Jadi awal-awal itu justru malah modal yang dihabisin itu banyak. Karena ya itu dia salah satunya, saya tuh orang yang apa ya, yang menggebu-gebu awalnya gitu. Itu juga sebenarnya nggak pantas seperti contoh. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya stok di rumah banyak, nah itu tuh awalnya juga karena saya terlalu pengen, wah ikannya banyak gitu, karena saya pikir bisa untuk dijual lebih cepat, tapi ternyata tidak seperti kenyataannya seperti itu. Jadi pada waktu awal saya mulai selling ikan itu, beberapa bulan itu nggak ada pemasukan malah. Akhirnya saya mulai coba nih kenapa ya kenapa, mulai mikir, mulai tanya-tanya ke teman-teman, akhirnya kasih masukan sama teman-teman, komunitas-komunitas yang saya naungi gitu ya, yang ada saya di dalamnya. Saya tanya-tanya ke teman-teman, oke ini saya mulai perbaiki pelan-pelan dari segi filtrasi, dari segala macam lah cara-caranya, dan bersyukur banget punya teman-teman yang ada di komunitas itu mau bantu dengan sukarela. Pelan-pelan saya mulai tahu caranya dan mulai berkembang gitu. Jadi di ikan mas koki sendiri saya juga masuk dalam kepanitiaan. Saya tuh udah lama ikut kontes ikan mas koki, cuman mau dibilang saya lebih di balik mejanya, di belakang panggung. Jadi saya yang bagian data, registrasi, dan pengolahan datanya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya pasti tahu lah, kalau misalnya datang kontes offline, kalau mau regis tuh pasti ketemunya saya. Karena setiap kontes saya selalu pegang data. Dari situ kenal teman-teman yang lain dan mulai aktif berorganisasi, dinaungi oleh teman-teman, ada Bang Imam dan Kofide, Korener. Jadi teman-teman itulah yang bantu saya sampai sekarang ini gitu. Jadi itulah latar belakang saya yang awal mulanya hobis, and then jadi seller, dan sekarang punya brand namanya I'm Goldfish Enthusiastic. Saya jadi groomer itu sebenarnya karena pengen tahu nih ikan itu bisa berkembang sejauh apa sih di tangan saya. Jadi sebelumnya yang grooming itu korener. Dengan ikan shio saya semuanya yang grooming korener. Jadi karena saya upgrade fasilitas lah, saya mau lihat juga nih gimana bisa tergrooming dengan baik nggak ikan di tangan saya gitu. Itulah salah satu alasannya
saya jadi groomer, dan kemudian untuk akhirnya bisa selling, ya itu dia satu, karena ya stok pasti udah banyak kan, nggak mungkin kita biarin stok terus ikan dibuang, sayang. Saya tuh sayang banget deh sama binatang, apalagi termasuk ikan juga gitu. Jadi ikan-ikan saya mending ya udahlah saya coba jual. Akhirnya saya tanya-tanya ke teman-teman, dikasih masukan bagaimana caranya jualan, gimana berinteraksi dengan pelanggan dan lain sebagainya lah. Sebenarnya saya pilih Mas Poki karena ya salah satunya saya nggak tahu ikan lain gitu. Karena dari awal kan saya ikut kontesnya kontes ikan Mas Poki, meskipun di Nusastik itu kan banyak banget ya jenis ikan kalau kita bisa lihat-lihat gitu. Tapi saya punya teman dan dekatnya itu sama anak-anak ikan Mas Poki. Itu salah satu alasannya. Jadi untuk galeri rumahan ya, untuk ikan yang pelihara khususnya di indoor. Untuk ikan yang di indoor itu sebenarnya plus minusnya itu banyak. Salah satunya mungkin teman-teman bisa lihat warna ikan itu nggak cepet matang. Salah satunya itu saya inisiasi pakai lampu tanning. Dan kedua itu mesti ada color booster, jadi pelet-pelet yang untuk meningkatkan warna. Kalau enggak, saya coating sendiri, biasanya seperti itu. Jadi udah ditambah dengan pelet yang sudah ada color boosternya, dan juga ada lampu tanning. Kalau itu sih buat saya sudah cukup ya. Air itu sebenarnya kalau untuk pelihara di indoor, air itu lama mature. Karena kan kalau untuk mature itu dia butuh matahari sebenarnya. Jadi lumut juga bisa gampang tumbuh kan. Itu kalau kita lihat kan lumut gampang tumbuh berarti wah air udah mature nih. Nah kalau saya inisiasinya satu, itu dia lampu tanning. Karena lampu tanning atau lampu yang ada UV-nya itu sebenarnya bagus buat pertumbuhan ikan maupun pertumbuhan air gitu. Nah, untuk masalah lainnya tuh kalau di sekitar sini, khususnya wilayah Jakarta Barat ya, saya kan tinggal di wilayah Cengkareng nih, di daerah sekitar Taman Palem, itu airnya masih pakai air pump. Nah, kalau air rumahan itu kan dia berkaporit ya teman-teman. Jadi awal-awal itu saya inisiasinya pakai anti klorin. Anti klorinnya yang kristal ya teman-teman. Jadi caranya itu teman-teman bisa sedot dulu airnya kurang lebih sampai 30% lah, atau kalau teman-teman pengen ganti banyakkan juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman mesti lihat nih, kalau teman-teman taruh airnya, isi lagi maksudnya ke dalam tank akuarium atau kolam, kalau teman-teman taruh lagi terus diameter selangnya kecil, otomatis kan dia lama nih penuhnya. Teman-teman kasih anti klorinnya dikit-dikit, jadi biar dia terurai dan air masuknya itu hampir barengan gitu teman-teman. Jadi jangan dimasukin dulu airnya baru kalau udah full ditaruh anti klorin, jangan teman-teman. Kalau di saya udah pernah kayak gitu dan ikan itu udah terserang klorin duluan. Tapi sekarang saya udah nggak pakai untuk anti klorin karena saya ketemu ya ada trik lainnya dan juga tanya-tanya ke beberapa yang ngerti lah tentang air, tentang sistem pengolahan gitu. Jadi caranya itu saya itu kan ini ada dua ya, ground tank sama torrent di atas. Nah yang di ground tanknya itu saya isi dulu sampai full. Habis itu untuk mesin tarik ke atas torrentnya itu baru saya nyalain. Jadi mesinnya itu yang di ground tank itu saya matiin, untuk narik ke atas baru saya nyalain. Jadi saatnya ini udah di atas sudah full, baru saya nyalain lagi yang di ground tank. Jadi dua-duanya posisinya udah full. Kenapa seperti itu? Karena semakin besar dia jatuh atau gelembung, kayak jatuh air kan pasti ada gelembung-gelembungnya tuh. Nah semakin banyak dia atau semakin jatuhnya jauh ke air terjun kayak gitu, mungkin dia jatuh ke bawah gitu, dia itu akan menguap klorinnya lebih cepat. Nah jadi kan ada dua, dari ground tank itu kan posisinya udah kosong, dari pump ngalir ke ground tank kan dia di atas, jadi kan harus isi ground tank. Ini kan jatuhnya jauh, makin dia jatuh jauh, terus udah full, baru saya tarik lagi ke atas torrent dia berkurang otomatis, terus saya isi lagi. Nah dia kan langsung ini lagi apa namanya, kayak air mancur itu ada gelembung dasarnya di bawah tuh sampai banyak banget sampai jatuh di bawah. Nah itu salah satunya bikin klorinnya itu cepat menguap. Nah terus juga saya biasa ganti airnya itu malam atau pagi. Kalau ganti airnya malam, saya tuh udah stok airnya itu dari malam sebelumnya atau nggak pagi. Jadi pagi-pagi atau malam-malamnya itu saya isi air yang tadi full dulu ground tank, naik ke torrent, baru isi lagi full ground tank.
baru saya diemin itu, dilamain gitu. Nah itu salah satu triknya. Jadi semuanya udah dilamain, dan juga kalaupun saya harus, ini kan saya punya berapa fiber ya, ada berapa kolam yang ukurannya juga total tuh banyak lah untuk pemakaian airnya. Salah satu triknya saya biarin kayak gitu. Jadi biarin dulu lontengnya kosong baru diisi lagi. Memang agak lama sih prosesnya, cuman itu triknya. Jadi sembari dia ngisi kan banyak penguapan favorit, saya aman untuk taruh ke air. Tapi sekarang makanya saya udah nggak pernah pakai anti klorin lagi. Kalau untuk ikan mas koki yang dijual di sini itu ada 4. Jadi ada oranda, ada rancu, demekin, sama ryukin. Tapi untuk demekin stoknya lagi kosong. Tinggal oranda, rancu, dan ryukin. Grade yang saya jual itu untuk sekarang dan seterusnya ada grade fancy, fancy rapi, dan shockless. Jadi hierarkinya ada 3 tuh. Yang paling atas, top of the top itu shockless, dan bawahnya ada fancy rapi, dan kemudian fancy. Nah untuk kategori-kategori itu ada perbedaannya teman-teman. Jadi kita menilai dari anatomi badannya paling enggak. Nanti ketiga grade yang fancy, fancy rapi, dan shockless akan saya ulas lagi di akhir video ya teman-teman. Nah untuk ikan-ikan shockless itu kebanyakan saya ambil di Jakarta dan sekitarnya lah, Jabodetabek seperti itu. Untuk yang lain-lainnya memang saya kebanyakan ambilnya di daerah Jawa Timur sana, di daerah Tulungagung. Nah untuk pakannya itu teman-teman, saya sih kalau untuk ikan shockless ya, apalagi dalam dikit lagi mau kontes, saya biasanya push itu sekitar 8 sampai 12 kali sehari. Ada pakai food timer, tiap jam saya kasih pelet, dan juga di coating teman-teman peletnya. Atau teman-teman juga bisa lihat saya juga pakai pelet yang color booster. Nah, dan beberapa pakan-pakan lainnya sih, kayak pakan-pakan hidup, itu yang saya pakai biasanya. Dan untuk ikan-ikan yang masih kecil dalam proses pembesaran, itu di push sekitar 8-10 kali lah tiap hari. Kalau untuk fasilitas di sini, saya sih pakai fiber sama pakai akuarium. Dan untuk filtrasinya sendiri, itu ada brush, mat, kapas. Biologisnya saya pakai batu gombong sama kerang jahe. Nah sebenarnya saya bukan nggak mau pakai yang bagus-bagus, tapi saya mau coba pakai yang murah dulu. Saya mau kasih tahu lah ke teman-teman nih, ke hobis, kalau misalnya nggak perlu mahal-mahal amat sih sebenarnya untuk piara koki. Nah untuk chamber satunya itu saya taruhnya itu kapas sama mat sama brush aja. Dan untuk chamber 2-nya itu saya pakai biologisnya itu batu gombong. Batu gombongnya itu sampai full lah. Terus juga ada karang jahe. Jadi filtrasinya itu overall ya cuman itu aja. Mat, kapas, brush, batu gombong, sama karang jahe. Oh iya, satu lagi nih. Untuk chamber terakhir itu pompanya kan udah air bersih ya. Nah di air bersih itu saya tetap pakein UV teman-teman, karena biarpun di indoor tetap lumut juga masih bisa tumbuh. Jadi tetap saya pakai UV. Nah kalau misalnya teman-teman merasa di indoor lumutnya tumbuh-tumbuh, teman-teman matiin dulu UV-nya. Jadi kalau misalnya udah lihat sudah mulai berlumut, nah teman-teman boleh pakein lagi UV-nya. Nah untuk maintenance-nya sendiri itu sebenarnya saya tuh cuci filter mekanisnya itu kurang lebih 2 minggu sekali. Antara seminggu sampai 2 minggu sekali, tergantung lagi di push atau enggak nih ikannya. Nah untuk biologisnya sendiri itu 1 bulan sekali sih. Karena kalau batu gombong itu kalau misalnya si filter mekanisnya juga kotor banget, batu gombongnya itu nggak mau nyaring. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Untuk penjualan sih saya pakai hampir semua ya, malah semua online dan offline. Untuk online saya ada di Instagram @immanuelgoldfish, atau teman-teman bisa coba cari @goldfish enthusiastic, dan Facebook juga ada dengan nama yang sama, dan juga saya punya website
namanya imgolfish.com, imgolfish.com. Jadi di situ ada kategori-kategori dan katalog yang teman-teman bisa lihat. Dan untuk offline-nya sendiri, saya sih juga mengundang untuk hobi-hobis atau teman-teman yang pengen datang lihat sendiri dan beli juga nggak masalah, datang aja di rumah. Sebenarnya saya open biarpun teman-teman datang nggak beli nggak masalah, datang aja di rumah main juga udah happy juga saya ngelihatnya gitu. Untuk penjualan sampai saat ini di lokal udah di tanah air lah, di Indonesia ini udah banyak yang terjual dan juga udah sampai ke ekspor. Jadi untuk kirim ke luar negeri juga ada. Cita-citanya ya untuk ini pengen buka pasar sampai keluar, dan juga pengen tuh semua hobiis itu tahu loh kalau misalnya pelihara ikan mas koki itu nggak rumit loh, maksudnya nggak susah, jadi nggak perlu yang kayak gimana-gimana, dengan filtrasi, dengan fasilitas yang seadanya pun bisa gitu teman-teman. Tapi ya balik lagi tergantung dari populasi ikan sih sebenarnya kalau di tank. Kalau mau dibilang rencana saya ke depannya, saya pengen semua seller, hobis, breeder itu semua kita bersatu untuk memajukan ikan mas koki. Nah teman-teman, sahabat Lentera 3, seperti yang tadi saya bilang nih, saya kasih tahu yang ada di Manual Goldfish atau Golfish Enthusiastic itu ada 3 grade kan, ada fancy rapi, dan shockless. Nah ini ikan-ikannya. Nah ini teman-teman, ini yang kategori atau grade yang shockless teman-teman. Nah kenapa ini dibilang shockless teman-teman, karena lihat aja nih, ininya rapi banget nih. Bentuk badannya, dia itu dorsalnya itu tegak teman-teman, dorsalnya nggak miring dan dia selalu berdiri. Kalau lagi berenang tuh dia berdiri terus begitu. Nah ini teman-teman salah satunya bilang kategori shockless, dan untuk ekor panjang kayak gini badannya dia udah bulat dia nih, untuk di size baby. Ini salah satu yang shockless. Nah teman-teman, ini dua ini tuh masuk di fancy rapinya di kita. Untuk di saya kenapa dibilang ini fancy rapi, ini salah satunya itu karena ini tuh badannya masih panjang teman-teman, dan dia juga agak kurang serak lah buat saya di badannya, makanya saya bilang ini dia masuk di kategori atau grade fancy rapi. Cuman dia segalanya masih rapi, ekornya, dorsalnya juga aman, kepalanya juga lihat teman-teman, kepalanya gede banget nih, jambulnya. Nah ini juga nih salah satunya juga masuk fancy rapi. Ini platinum teman-teman. Kalau yang ini yang belakangnya tadi itu dia blue base. Kalau ini platinum. Nah ini warna yang jarang teman-teman. Nah ini juga untuk di classification-nya masuk di grade fancy rapi. Nah untuk ini teman-teman, ini itu masuknya di kategori fancy teman-teman. Kenapa kategori fancy? Ini tuh pertama dia salah satunya kepalanya teman-teman, kepalanya juga kurang enak ya buat saya ya, terus juga badannya dan ekornya, dan juga teman-teman lihat dorsalnya itu udah nggak tegak, tapi dia nggak lurus, ada keritingnya di sini gitu loh teman-teman. Kalau memang kayak dia agak keriting di sininya, jadi dia nggak bisa tegak gitu. Ini masuknya di fancy biasa. Ya sahabat Lentera 3, mungkin cuman itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Lentera 3. Dan untuk teman-teman yang mau lihat atau tertarik untuk ikan mas koki, teman-teman bisa follow Instagram @immanuelgoldfish dan Facebook Immanuel Goldfish atau I'm Golfish Enthusiast. Nomor teleponnya teman-teman bisa hubungin WhatsApp di 081111224447, atau teman-teman bisa langsung datang ke tempat saya di sini, Taman Palang Mutiara, Blok H1, nomor 7, Cengkareng, Jakarta Barat. Patokannya itu di RSUD Cengkareng, atau teman-teman juga bisa lihat di Maps, searching aja Immanuel Goldfish, itu udah langsung keluar dan langsung diarahin ke sini. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan.
Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.